Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari kita bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari, di mana Engkau telah memberkati kami dengan berbagai hal, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kami bersyukur atas semua berkat Tuhan itu, dan kesempatan ini pun kami boleh bersama-sama hendak merenungkan sabda. Urapilah kami agar kami dapat mengerti, memahami dan firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang akan terambil di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Demikian sabdanya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, pada minggu ini kita memasuki minggu atau diakonia, minggu diakonia pada tanggal 25 Juli tahun 2021. Renungan pada hari ini diberi judul adalah diakonia, mengasihi untuk mandiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tokoh terkenal yang sejak dahulu ya cukup terkenal hingga sampai sekarang, dan mungkin yang muda-muda sekarang ya tidak memahami, tetapi mungkin orang-orang dulu pernah memahami atau pernah mendengar yang namanya Plato. Plato pernah berkata dalam sebuah artikelnya, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Pertanyaan yang singkat, simpel, tapi memberi makna yang dalam. Nah, pertanyaan Plato ini Bapak Ibu menunjukkan kalau beliau lebih jujur daripada kita. Berkata, siapa yang lebih senang melayani orang lain? Tentu kita jawab, aduh, aku nggak bisa ya, aku cuma segini, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, mungkin itu muncul dalam perkataan kita. Tapi satu hal Bapak Ibu, jadi apa disampaikan Plato ini menggugah kita. Siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Nah, kita berkata kita mau menjadi pelayan Tuhan, akan tetapi pada prakteknya kita tidak mau melayani orang lain, nah, karena gengsi, karena malu, atau karena berbagai hal. Terkadang pelayanan yang dilakukan oleh gereja pun hanya sebatas untuk melayangkan tugas. Gereja itu macam-macam Bapak Ibu.
Di gereja ada penatua, ada pendeta, ada diaken, ada komisi-komisi, bahkan ada jemaat. Senang melayani. Tapi pada praktiknya kadang kita dibenturkan dengan persoalan-persoalan sehingga membuat kita tidak bisa melayani. Bahkan seringkali pelayanan yang dilakukan hanya untuk mencari popularitas, seperti televisi, mencari nama supaya naik ratingnya. Tapi ketika kita melayani Bapak Ibu, tidak ada kita mencari nama atau mencari popularitas. Tapi ketika kita mencari nama atau mencari popularitas, ketika kita diremehkan, ketika kita dikritik, kita akan marah, kita kecewa, dan kita capek, sehingga kita akan muncul di dalam diri kita mencari pelayanan yang lebih mudah, yang mungkin tidak melibatkan orang lain. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan amarah atau kritikan, tetapi apapun pelayanan yang kita lakukan Bapak Ibu pasti akan menuai sebuah kritikan, baik itu kritikan kecil maupun kritikan besar. Dan dari kritikan-kritikan itulah membuat kita semakin dewasa, yang membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin yakin akan karya Tuhan atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini yang diambil di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17 dengan judul perikop yang dituliskan di Alkitab kita adalah perintah supaya saling mengasihi. Perikop ini memang salah satu perikop yang cukup populer karena sering dijadikan untuk menjadi bahan khotbah. Dari judul perikopnya jelas bahwa menggambarkan bahwa perikop ini berbicara bagaimana Yesus, kasih Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya, atau berbicara kepada muridnya pada waktu itu, berbicara soal saling mengasihi, berbicara soal bagaimana aku mengasihi, sehingga menyampaikan bahwa ketika Yesus datang ke dunia bukan karena kita memilih Tuhan, tetapi karena Tuhan telah memilih kita. Pada ayat yang ke-16 Bapak Ibu jelas bahwa ketika murid-muridnya sudah percaya kepada Yesus, ia harus melayani. Bahkan di 17 dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Ini perintah Tuhan, bagaimana kita mau mengasihi saudara-saudara kita. Nah, sehingga kasih yang kita terima dari Yesus pun akan dirasakan, akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, agar dalam kehidupan kita mau belajar untuk mengasihi dan membagikannya kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan kita sebagai gereja, apakah sudah memiliki dasar kasih yang kita sampaikan kepada orang? Kalau kita belum mencapai dasar itu, mari kita bersama-sama Bapak Ibu, kita belajar untuk kita mengasihi saudara-saudara kita. Visi misi daripada GKSBS, Sinode GKSBS yang dipakai pada saat ini Bapak Ibu adalah menjadi gereja yang mandiri dan terbuka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menyampaikan bahwa mandiri berarti adalah keadaan dapat berdiri sendiri atau bisa mati dewi, ya, tanpa dukungan ataupun dari sokongan dari orang lain. Itu disebut dengan mandiri dan tidak tergantung pada siapapun. Nah, apakah kemudian visi Sinode GKSBS itu hanya soal pelayanan saja? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Visi misi GKSBS bukan soal hanya pelayanan saja, tetapi berbagai hal yang mencakup aspek kehidupan. Yang untuk kita dasar bahwa tujuan daripada Sinode GKSBS memiliki visi menjadi gereja yang mandiri dan terbuka adalah bagaimana kita bisa melaksanakan peran diakonia dalam tubuh gereja. Dan tubuh gereja adalah kita semua jemaat-jemaat Tuhan, dan kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta, penatua, diaken,
pengurus komisi, atau bahkan anggota jemaat. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan dimana tujuan diakonia kita adalah untuk mencapai sebuah capaian yang disebutkan sebagai visi misi GSP adalah menjadi gereja yang mandiri dan terbuka. Dan diakonia itu merupakan tindakan iman kita untuk mandiri dan terbuka. Sebagaimana ayat yang ke-16 Yesus sampaikan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap menghasilkan buah. Bagaimana kita berbuah kalau kita tidak berpegang pada batangnya atau akarnya atau sumbernya itu? Kalau kita berpegang pada sumbernya itu, maka niscaya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan pun memiliki buah yang baik. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita semua sudah memiliki dasar-dasar untuk kita berbuat kasih, dasar untuk kita untuk berdiakonia dan membantu orang untuk mandiri dalam berbagai hal. Bapak Ibu yang terkasih, pandemik COVID-19 ini juga membuat GKSBS sebagai gereja harus bisa menggunakan apa yang ada untuk melakukan pelayanan kasih. Nah, perkembangan teknologi 4.0 ya, di mana sudah dipakai oleh gereja yang seperti yang kita lakukan pada hari ini. Bapak Ibu, kita khotbah dengan cara online, bahkan juga renungan secara online pun dilakukan. Dengan harapan apa? Harapan jemaat-jemaat pun mampu menerima, tetap terbakar imannya untuk pengharapan kepada Tuhan. Dan pandemi COVID-19 itu akan lalu dari kehidupan kita di dunia, dan kita pun boleh merasakan sukacita lagi. Dan harapan Bapak Ibu, dengan memanfaatkan teknologi 4.0 ya, yang kita pakai melalui media sosial ataupun alat-alat telekomunikasi yang kita pakai melalui HP, televisi, komputer dan lain sebagainya, dengan harapan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan cara inilah Bapak Ibu, kita sebagai gereja tetap mewujudkan visi GKSBS untuk menjadi gereja yang berbagi. Bapak Ibu yang terkasih, karena kita telah dipilih oleh Tuhan, maka kita harus menghasilkan buah. Maka untuk marilah kita melaksanakan tugas pelayanan kita dengan sukacita, sehingga kita akan menikmati dan mensyukuri setiap pelayanan yang kita lakukan. Dengan melakukan tugas pelayanan kita, pandemi ini tidak membatasi atau menghalangi kita untuk berbuah. Pakai media yang Bapak Ibu gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Pakai juga alat media yang Bapak Ibu miliki untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, gunakanlah apa yang ada pada diri kita saat ini untuk kita semakin dekat kepada Tuhan dan juga berbagi dengan sesama. Dialah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini tertanam dalam hati dan pikiran kita, sehingga firman ini akan menjadi firman yang hidup karena kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Selamat melayani, kiranya Tuhan terus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kau mampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ajari kami untuk terus menerus mempergunakan apa yang ada pada diri kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.